Tangan bergetar luapkan sedih, marah hingga kecewa. Begini ekspresi Richard Eliezer baca pembelaan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update dari situs Berita TV. Kalau sudah, mari kita lanjut. Richard pun berpasrah dan menyerahkan putusan seluruhnya kepada Ketua Majelis Hakim. Saya memohon kepada Ketua dan seluruh anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah atas kejujuran dan keadilan? Saya akan tetap berpegangan kejujuran dan kepatuhan adalah segala-galanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Apabila Ketua dan seluruh anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan memiliki pendapat lain, maka kiranya saya memohon diberikan putusan seadil-adilnya. Kalaulah pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadi seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya pada putusan hakim dan kehendak Tuhan, kata Richard Eliezer. Pertama, cerita Eliezer jadi anggota BRIMOB. Richard Eliezer mengatakan bahwa pihaknya telah 3 kali mengalami kegagalan mendaftar anggota BRIMOB, hingga pada akhirnya ia berhasil di pendaftaran keempat. Setelah saya keempat kalinya mencoba mengikuti tes, akhirnya saya lolos dengan menjadi peringkat pertama di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya sekeluarga. Cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang anggota BRIMOB, Richard Eliezer. Dengan diterimanya menjadi anggota BRIMOB, orang tua bangga Richard telah mengangkat derajat keluarga. Untuk diketahui, pekerjaan ayah Richard Eliezer adalah sopir, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang senantiasa menjalankan kegiatan di gereja. Lalu pada 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan dipilih menjadi sopir Verdi Sambo, sambung Richard Eliezer. Namun ia tak menyangka pengabdiannya kepada Verdi Sambo justru membuat kemalangan pada diri dan masa depannya. Saya tidak pernah mengharapkan kejadian ini terjadi pada saya. Sebagai seorang ajudan, tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Tidak pernah terpikirkan di benak atasan saya bahwa saya sampai saat ini mengabdi kepadanya, kepada seorang jenderal bintang 2 yang sangat saya hormati. Hingga saya harus mentaati segala perintahnya. Saya diperalat, dibohongi, dan disia-siakan. Bahkan kejujuran saya tak dihargai dan saya justru dimusuhi. Saya tak menyangka saya harus mengalami peristiwa yang menyakitkan dalam hidup saya, tapi saya tetap akan tegar, jelas Richard. Kedua, Richard Eliezer minta maaf atas peristiwa yang menimpanya ini. Richard mengaku bersalah dan memohon maaf kepada seluruh pihak termasuk keluarga Brigadir J. Saya sekali menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan pengampunan terutama kepada keluarga Bang Yos. Tak ada kata-kata lain yang saya katakan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi pada Bang Yos, jelas Richard. Tak hanya itu, Richard juga meminta maaf kepada keluarga dan orang tuanya. Mohon maaf Mama dan Papa atas peristiwa yang terjadi ini membuat keluarga bersedih. Ma, maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih karena melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya juga tahu Mama bangga pada saya yang terus berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama untuk menjadi anak yang baik dan jujur. Terima kasih telah mendukung saya di sini. Pa, maafkan saya karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan Papa. Terima kasih kepada Mama dan Papa yang telah memberikan saya banyak ilmu tentang kebaikan dan kejujuran dan kerja keras dalam hidup saya, kata Richard Eliezer di hadapan Ketua Majelis Hakim. Ia juga meminta maaf kepada tunangannya yang harus menerima kenyataan pahit ini. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus menunda rencana pernikahan kami. Saya berterima kasih atas kesabaran, perhatian, dan cinta kasih. Kalaulah kamu bisa menunggu, tunggulah saya sampai menjalani proses hukum ini. Kalau terlalu lama, saya akan hormati keputusanmu. Kebahagiaanmu, kebahagiaanku juga, ujar Richard.
Paham kasusnya ini menyita pejabat publik dan seluruh masyarakat Indonesia. Richard Eliezer meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Bahkan kepada Presiden Joko Widodo pun Richard menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jokowi, Polhukam dan Kapolri yang telah memberikan dukungan dan memberikan kepercayaan pada saya untuk mengungkap kebenaran. Terima kasih kepada LPSK yang memberikan perlindungan pada saya, kata Richard Eliezer. Bagaimana menurut kalian informasi tersebut? Silahkan tinggalkan komentar.